Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita bisa bersekutu di dalam Roh Kudus. Kita bisa menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Baiklah, mari kita akan mulai menara doa siang hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada bersama kami. Kami mohon tuntunanmu, pimpinanmu supaya dalam penyembahan kami Roh Kudus benar-benar menolong kami karena Engkau Roh penolong. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kami tidak tahu bagaimana cara menyembah yang menyenangkan hatimu, tetapi kami mohon bantuan Roh Kudus sehingga pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Para pemirsa setia yang mengikuti acara ini, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka dapat menyembah walaupun ada beberapa yang cuma dalam hati, tetapi Engkau mengerti mereka mengagumimu, mengasihimu. Dari awal sampai akhirnya kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Doa kami senantiasa saudara sehat-sehat, yang bekerja diberi kekuatan dan diberi income yang layak, yang usaha, yang punya gudang, supaya tambah dilimpahi Tuhan jasmani, tetapi terlebih yang rohani juga. Saudara semakin hari semakin memperkenan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Dia dan mencintai pribadinya. Mari kita mulai memuji-muji Dia dengan rasa bangga. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Hanya Tuhanlah bagian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku
bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Angkat tanganmu, katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini dari awal kembali, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, lebih serius lagi kita memuji menyembah Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun katakan dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi dari awal pujikan pujian ini. Pujian ini sangat indah, saudara-saudara. Pujian ini akan menguatkan setiap kita. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini
dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Amin. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Jemaat saja yang memujikan pujian ini. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Glory, Engkau baik. Haleluya, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau. Syukur. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih. Syukur, terima kasih. Bapakku ajaib, Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Glory, glory, terpujilah namamu. Haleluya. Kami sembah
glory, sembah, glory. Engkau luar biasa, Kami sembah. Engkau ajaib, Glory, layak glory, disembah. Kami glory, mengakui, glory, glory. kami bersuka di dalam-Mu. Glory, glory. Engkau Bapa yang Glory, perkasa, ajaib dan Ku mulia, sembah, ku sembah. perbuatan-Mu Ku sembah, di ku dalam sembah. hidup kami. Haleluya. Glory. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Tuhan selama-lamanya. tetaplah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur buat siang hari ini, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami yang dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Kami sudah menaikkan penyembahan kami sudah menaikkan pujian kami percaya ya Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang akan mengubahkan, Engkau yang akan memberkati setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, pemirsa Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya pujian penyembahan kami diterima menjadi pujian penyembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami yang datang dengan segala masalah beban berat, kami percaya apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan, segala beban Tuhan angkat, Tuhan pulihkan keluarga yang hancur, Tuhan pulihkan kesehatan yang sudah semakin menurun, Tuhan pulihkan ekonomi yang terseret-seret, yang berat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam persoalan, segala macam pergumulan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan siang hari ini, terjadi mujizat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan, disitulah pasti akan terdapat kesembuhan, pasti akan terdapat mujizat. Karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan mampu, tetapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya kami akan dibekali sehingga hidup kami semakin hari semakin indah, semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Urapi kami, siapkan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap mendengar firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di Yesaya 44, 45, dan 46. Yesaya 44,
45 dan 46. Saya ingin membacakan di dalam Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkata, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Yahweh selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan berkata kepada umat Israel yang sebelumnya banyak yang menyembah berhala berupa patung-patung yang dibuat dari kayu. Kalau saudara membaca hari-hari di dalam Yesaya ini, saudaraku, Tuhan mengolok mengapa mereka suka menyembah patung. Ya karena memang di dalam patung itu didiami roh jahat, saudaraku. Padahal patung itu diambil dari hutan, setengahnya dibuat kayu bakar, setengahnya dipakai pemahat untuk membentuk sebuah rupa dan kemudian mereka menyembahnya. Dan di sini Tuhan menawarkan dirinya bahwa Dia selalu berkata benar. Kalau umatnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak pernah sia-sia. Yang ingin saya garis bawahi, aku Yahweh selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri yang terbesar dari Tuhan kita adalah Dia tidak pernah bengkak-bengkok. Dia selalu lurus, Dia tidak pernah berdusta. Dia selalu berkata benar. Iblislah bapak pendusta. Nah kemudian kalau saudara membaca Yesaya 45 ayat yang ke-23. Yesaya 45:23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Yahweh. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Sekali lagi ditegaskan, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Selalu Tuhan itu berkata yang benar. Itu sebabnya kita harus mempercayai firman Tuhan. Kita bisa mempercayai firman-Nya karena Tuhan selalu berkata benar. Kalau Dia berkata itu neraka, itu bahaya, maka itu benar. Kalau Dia berkata itu jalan yang lurus, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, itu Dia berkata benar. Kalau Dia berkata upah dosa itu maut, itu benar, percayailah. Kalau Dia berkata kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, itu benar. Taatilah karena itu benar. Nah saudaraku, sebagai ayat yang terakhir ya saudaraku, dari Yesaya 46 ayat yang ke-12 dan 13. Dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Dengarkan aku ini kebenaran. Makanya Yesus itu dikatakan akulah kebenaran dan hidup. Akulah raja kebenaran. Di sini ditegaskan sekali lagi di perjanjian lama, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran, mendekat kepadaku. Kamu jauh, sekarang mendekatlah kepada kebenaran. Yang tidak benar itu harus mendekat kepada kebenaran.
Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Saudaraku, Tuhan mengatakan, hai kamu yang jauh dari kebenaran, mendekat supaya kamu ngerti yang benar. Saudaraku, di dunia ini dalam segala hal apa saja, kita mesti belajar untuk menemukan yang asli, yang benar. Karena di dunia ini begitu banyak macam yang tidak benar. Kalau saya sedikit mengerti di bidang suku cadang, part mobil, maka saya harus belajar kepada orang-orang yang berpengalaman untuk mengerti yang benar itu yang mana, yang asli itu yang mana. Sebab kalau kita mendapat yang tidak benar, ya kita akan rugi. Begitu juga uang, banyak uang yang palsu, yang tidak benar. Kita mesti diberitahu uang yang asli itu diraba, diterawang. Mengapa? Supaya kita tidak rugi di dalam hal apapun. Kita mendengar kemarin ada telur yang dari plastik, ada beras yang dari plastik. Nah, ini harga beras naik, kok saya belum dengar beritanya ada beras yang dari plastik. Dan kalau kita tidak mengerti yang benar, kita akan rugi. Bahkan kita akan disesatkan seumur hidup kita. Tatkala kita mengerti yang benar, kita baru tahu, oh selama ini saya memakai barang yang palsu, saya tertipu. Ya, saudaraku, itu kalau benda-benda di dunia. Bagaimana kalau jalan kehidupan, jalan ke sorga. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Yang diyakini benar, tetapi begitu meninggal baru tahu, loh ternyata salah selama ini. Aku mengikut yang tidak benar, palsu, ujungnya neraka, ujungnya maut. Nah, saudaraku, percayalah Tuhan. Tuhan mengatakan aku ini benar. Nah, itu repotnya. Tatkala Yesus mengatakan aku ini datang dari surga, aku itu benar. Orang-orang justru ragu-ragu. Masa kamu datang dari surga? Di dunia ini serba repot. Kalau ada orang yang mengatakan benar-benar itu benar, orang jadi ragu. Apa benar dia mengatakan benar? Justru orang yang tidak benar mengatakan aku ini benar. Banyak orang yang tertipu. Nah, itu sebabnya perlu kita belajar firman Tuhan. Kalau untuk barang-barang yang di dunia perlu kita berpengalaman, meneliti, mempelajari mana part onderdil yang palsu, mana yang benar, bermacam-macam. Ya saudaraku, itu kalau tertipu kita rugi hanya secara jasmani. Tetapi kalau jalan keselamatan, jangan sampai ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mari semakin mengenali mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan semakin kita pelajari firman Tuhan, kita akan tahu ternyata firman Tuhan yang kita pelajari, Tuhan yang kita sembah, Yahweh yang menjelma menjadi Yesus Kristus, itu yang benar. Kalau saudara mengerti agama-agama lain, kita tahu ajaran-ajarannya banyak yang tidak benar. Mengapa? Karena ajaran yang tidak benar itu berorientasi kepada kemuliaan dirinya sendiri, pengajarnya, nabinya. Kemuliaan kepada diri sendiri. Yang kedua, ajarannya selalu berorientasi kepada kekayaan pimpinannya. Yang ketiga, nafsu seks, itu yang tidak benar, selalu berorientasi kepada nafsu seks, kekayaan, ya, mengumpulkan, merampok, menghalalkan segala cara untuk menimbun kekayaan. Dan ada banyak perilaku-perilaku yang tidak benar. Kita kagum Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan salah satu perbuatanku yang tidak benar? Tunjukkan. Dan orang Farisi diam. Dia tidak berani menunjukkan, tidak bisa menunjukkan di dalam hal apakah Tuhan Yesus itu tidak benar. Nah, kalau engkau tidak bisa menunjukkan ketidakbenaranku, mengapa kamu tidak
percaya kepadaku, kata Tuhan. Saudaraku, di sini firman Tuhan, mari kita terus belajar supaya kita tekun di dalam kebenaran. Dan hidup kita yang masih banyak ketidakbenaran, mari kita benarkan karena pedoman kita, kompas kita benar. Nah, kita yang suka menyimpang ke kanan ke kiri, mari kita luruskan yang bengkak-bengkok ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji nama Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah Tuhan, bebaskan kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, tetap hidup dalam kebenaran, karena kerajaan sorga bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran. Dan akibat kebenaran kau akan mendapat sukacita, damai sejahtera. Itulah kerajaan sorga yang kita nikmati mulai di dunia ini, sedikit damai, sedikit sukacita, sampai nanti akhirnya menerima kebenaran penuh, sukacita penuh, damai sejahtera yang sepenuh-penuhnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini menurut doa kita. Sampai jumpa. Bye-bye.